Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi hari ini, Minggu 19 April 2026 berjudul Setia dalam hal kecil, taat dalam setiap detail. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 51, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini adalah bagian dari momen yang sangat menyentuh dalam kehidupan Musa. Di penghujung hidupnya, Tuhan mengingatkan alasan mengapa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena ia tidak dipakai Tuhan, justru sebaliknya, ia adalah pemimpin besar. Tetapi karena satu hal, ketidaktaatan. Ayat ini merujuk pada peristiwa di Meriba di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena kekurangan air, Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu, tetapi Musa malah memukul batu itu dengan emosinya. Air tetap keluar, mujizat tetap terjadi, tetapi Musa tidak menaati Tuhan sepenuhnya dan tidak menghormati kekudusannya di depan umat. Disinilah kita melihat sesuatu yang penting, yaitu hasil yang terlihat benar tidak selalu berarti tindakan kita juga benar di hadapan Tuhan. Pesan utama untuk kita hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah yang pertama, Tuhan memperhatikan kesetiaan, bukan hanya hasil. Seringkali kita menilai diri dari apa yang berhasil kita capai, tapi Tuhan melihat hati dan ketaatan kita. Musa tetap dipakai, tetapi ketidaktaatan kecil membawa konsekuensi besar. Yang kedua, emosi bisa membuat kita melenceng dari kehendak Tuhan. Musa sedang lelah menghadapi umat yang keras kepala. Dalam kelelahannya, ia bertindak di luar perintah Tuhan. Ini mengingatkan kita, emosi yang tidak dijaga bisa membuat kita menambah atau mengurangi firman Tuhan. Yang ketiga, kekudusan Tuhan harus dijunjung tinggi. Tuhan berkata, Musa tidak menghormati kekudusannya. Artinya, tindakan Musa memberi kesan bahwa kuasa itu berasal dari dirinya, bukan dari Tuhan. Dalam hidup kita, apakah orang melihat Tuhan melalui tindakan kita atau justru melihat kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa saat menghadapi tekanan hari ini, berhenti sejenak dan dengarkan Tuhan sebelum bertindak. Dalam pelayanan atau pekerjaan, jangan hanya fokus pada hasil, tetapi juga cara kita mencapainya. Jaga hati agar tetap rendah. Ingat bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kisah Musa bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan. Jika seorang pemimpin besar saja bisa tergelincir dalam satu momen, maka kita pun perlu terus berjaga-jaga. Namun kabar baiknya, Tuhan tetap setia. Dia tetap memakai Musa sampai akhir hidupnya. Itu berarti kegagalan kita bukan akhir dari cerita, tetapi panggilan untuk kembali kepada ketaatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.